Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan membaca, dengan diawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas mufradat yang ada di bab fil bait, di rumah. Al-qiraah juga sudah kita bahas. Kemudian al-hiwar ya. Al-hiwar yang pertama sudah kita bahas. Kemudian kemarin juga ada kelas yang sudah pada al-hiwar yang kedua ya. Untuk yang pertama itu sudah semua insyaallah. Nah, kali ini kita mau fokus ke al-hiwar saja. Tepatnya al-hiwar yang kedua dan juga nanti ke at-taraqib. Nah, ini Pak Zeni yang al-hiwar pertama mau kita artikan secara cepat ya. Assalamualaikum. Sudah mafhum ini artinya. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan barokah Allah kepada kalian semua atau untuk kalian semua. Hal abuka fil bait, apakah ayahmu di rumah? La huwa fil mustasfa. La huwa fil mustashfa. Tidak, dia di rumah sakit. Kemudian madza ya'malu, apa pekerjaan dia? Dijawab atau huwa yu'alijul mardo. Huwa yu'alijul mardo, dia merawat atau mengobati orang sakit. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ya subhan, wahai subhan, ia fil matbah, dia di dapur. Ilal liko artinya sampai jumpa. Kalau kalian mau pamit ketika sedang bersama orang, mau pamit ilal liko, nanti orang yang dipamiti menjawab ma'assalamah, sampai jumpa juga. Kalau ma'assalamah artinya beserta keselamatan kalau kita artikan secara letter luck ya. Tapi ma'assalamah di sini maksudnya sampai jumpa juga. Ilal liqa sebenarnya sampai ketemu. Tuh. Dan kita fokus ke al-hiwar yang kedua antara Ilham dan juga Hasan. Ilham dan juga Hasan. Ilham, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa lah kalau salam. Nah, nih Ilham, masmu walidaik, dijawab sama Hasan. Abi ismuhu Salahuddin wa ummi ismuha Humairah. Hal abuka mudarris? Na'am, huwa mudarris. Ya, kita langsung. Masmu, siapa nama? Walidaik, kedua orang tuamu. Nah, karena yang ditanya di sini itu Hasan seorang laki-laki, maka kafnya itu di fathah. Coba kalau di sini yang ditanya itu perempuan, misalnya Aisyah atau Aminah, itu nanti walidaiki, kafnya itu di kasroh. Kalau kepada perempuan itu kafnya di kasroh. Masmu walidaik, siapa nama kedua orang tuamu? Dijawab abi, ayahku. Ismuhu namanya Salahuddin. Ayahku namanya Salahuddin. Wa ummi, dan ibuku. Ismuha, namanya Humairah. Namanya Humairah. Dan ibuku namanya Humairah. Ayahku namanya Salahuddin dan ibuku namanya Humairah. Coba kalian perhatikan. Ismuhu yang pertama dan ismuhu yang kedua. Ada bedanya? Pasti ada. Yang pertama itu ismuhu dan yang kedua itu ismuha. Kenapa bisa demikian? Karena padahal ismuhu dan ismuha di sini artinya sama-sama namanya. Nah, yang membedakan apanya? Abi di sini itu seorang laki-laki. Berarti muzakkar. Nah, kalau muzakkar
itu domir atau kata ganti yang merujuk kepada seorang laki-laki itu diganti dengan hu. Terus yang kedua ummi. Ummi di sini seorang perempuan. Ibuku kan perempuan ya. Atau juga mu'anas. Nah, mu'anas dalam bahasa Arab nanti domir atau kata gantinya yang menunjukkan kalau itu seorang perempuan itu adalah ha. Ha. Sama-sama huruf ha, tapi ha di sini itu ada alifnya, kalau yang ismuhu itu tidak ada dan harokatnya domah. Gitu ya. Walaupun ketika diartikan ke bahasa Indonesia ya sama-sama artinya namanya. Ayahku namanya Salahuddin, ibuku namanya Humairah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ismuhu itu untuk yang muzakkar, ismuha itu untuk yang muannas. Tuh. Lanjut ilham. Ilham ini ilham. Kelas kita itu ada yang namanya ilham. Hal abuka mudarris? Hal apakah abuka ayahmu? Ayahmu. Nah, kenapa abuka bukan abuki? Karena yang ditanyai di sini itu Hasan. Hasan kan laki-laki mudzakar. Kalau yang ditanyai perempuan jadi hal abuki, siapakah ayahmu? Tapi ke perempuan ayahmu. Hal abuka, apakah ayahmu mudarris? Mudarrisun itu guru atau pengajar. Apakah ayahmu guru? Sama Hasan dijawab na'am. Na'am. Ya, huwa mudarris, dia pengajar atau guru. Huwa di sini itu menunjukkan kalau dia, kan kalau diartikan ya dia guru. Nah, dia di sini itu berisi laki-laki, kok bisa? Karena memakai huwa. Dan kembalinya itu kepada abuka, ayahmu. Ayah kan mudzakar atau laki-laki. Coba kalau pertanyaannya di sini hal ummuka mudarrisah, apakah ibumu seorang guru atau pengajar? Jawabannya na'am. Di sini nanti ganti hiya mudarrisah, dia pengajar, gitu ya. Huwa hiya. Huwa dan hiya artinya sama-sama dia, memiliki arti dia. Tapi huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Nah, wa maza dan apa ta'malu pekerjaan ummuka ibumu, dan apa pekerjaan ibumu? Nah, ta'malu. Kenapa ta'malu bukan ya'malu, bukan na'malu atau a'malu? Karena di sini itu yang dimaksudkan atau yang dituju itu ummuka. Ummuka itu perempuan atau mu'annas, makanya memakainya ta. Nanti pembahasan ini ada, setelah ini kita bahas. Bisa saja kalau di sini abuka berarti di sini itu ya malu, gitu ya. Apa? Wa madza ta'malu ummuka, dan apa pekerjaan ibumu? Dijawab sama Hasan hiya. Nah, kok hiya bukan huwa? Karena di sini kembalinya kepada ummun. Ummun itu ibu itu mu'annas. Dia tadbahu itu memasak, at-ta'am makanan. Dia memasak makanan. Hiya, dia rabbatul bait, ibu rumah tangga. Hiya tadbahu ta'am, hiya rabbatul bait, dia memasak makanan, dia ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga ada nggak? Nggak ada. Ilham, syukron, terima kasih. Afwan, terima kasih kembali atau terima kasih juga. Kalau ada kata-kata syukron, terima kasih, kita jawab afwan. Dan itu percakapannya. Nah, sekarang kita mau membahas at-tarakib gramatikal. Nanti kalian sesuaikan ini halamannya ya. Tadi yang Al-Qira'ah berarti halaman 62 sampai 63. Sekarang At-Tarakib halaman 64. Nah, kita mau belajar At-Tarakib gramatikal atau aturan-aturan dalam bahasa Arab. Ini kalian perhatikan. Ada pertanyaan madza ta'malu? Apa pekerjaanmu? Nah, kalau tak di sini
Tadi kan kita bahas tak itu kok kembali ke ibu. Nah, tak malu. Tak itu bisa dikembalikan untuk kamu laki-laki atau untuk dia perempuan, ya. Ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa dikembalikan untuk kamu. Kamu berarti orang kedua, orang yang diajak bicara, atau orang ketiga perempuan, orang yang dibicarakan perempuan. Kayak maza ta'malu ummuka tadi, apa pekerjaan ibumu. Tapi yang kita bahas di sini, tak di sini itu maksudnya ketika yang diajak bicara itu kamu atau orang yang sedang kita ajak bicara. Maza apa ta'malu pekerjaannya. Nah, kita jawab itu dengan A, pasti diawali dengan A. Ketika kita ditanya, ada orang yang bertanya kepada saya, di sana ada orang yang bertanya, "Madza ta'malu?" kepada saya, "Apa pekerjaanmu?" Maka saya menjawabnya itu A, diawali dengan huruf A. Kita yang perlu kita ingat-ingat, fi'il mudhari itu diawali, ciri-cirinya itu diawali dengan huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu ada 4, hamzah, nun, ta, sama ya. Itu masing-masing nanti memiliki pengamalan yang berbeda, ya, memiliki penggunaan yang berbeda. Nah, kalau A itu menunjukkan saya, Nah, pasti ketika di sini maksudnya apa yang kamu kerjakan atau apa pekerjaanmu, itu nanti di sini itu diawali dengan A. Aqra'u, usaidu, atbahu, uzakiru, aknusu. Aqra'ul kitab, saya membaca buku. Aqra'ul kitab, saya membaca buku. Pekerjaanku berarti sekarang saya membaca buku. Usaidu ummi, saya membantu ibuku. Diawali dari huruf hamzah lagi, usaidu ummi. Terus atbahu to'am, memasak makanan. Uzakirud durus, saya mempelajari pelajaran. Aknusus sahah, menyapu halaman. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari yang pertama itu diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah ada 4, hamzah, terus nun, ta, ya. Tuh. Terus ciri-ciri yang kedua itu belakangnya di domah. Nih, di domah, akrohu, usah itu di domah, atbahu di domah, uzakiru di domah, aknusu di domah. Nah, fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Waktunya itu, pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau dalam bahasa Arab itu zamannya madi sama enggak madi, hal, zaman hal berarti yang sedang kita kerjakan, atau zaman istiqbal itu yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kita artikan secara lengkap ini, madza ta'malu, apa yang sedang kamu kerjakan atau yang akan kamu kerjakan. Jawabannya aqra'ul kitab, saya sedang membaca buku atau akan membaca buku. Saya sedang usaidul ummi, saya sedang membantu ibuku atau akan membantu ibuku, gitu. Sudah saya pernah jelaskan di sekolah juga, ya, di pas tatap muka. Terus pertanyaan yang kedua, atau rakib yang kedua, madza apa ya'malu surtiyu. Nah, kenapa di sini penggunaannya ya'malu bukan ta'malu? Kalau ta'malu tadi di percakapan itu untuk perempuan. Madza ta'malu ummuka, madza ta'malu ummuka, apa yang sedang dikerjakan ibumu atau apa pekerjaan ibumu. Nah, di sini penggunaannya ya'malu karena yang dituju di sini itu semuanya muzakkar, laki-laki. Kita buktikan. Madza ya'malu, apa yang dikerjakan mudarris. Nah, mudarris itu kan pengajar atau guru tapi laki-laki. Kalau yang perempuan itu mudarrisah. Yang ingat ciri-ciri
laki-laki dan perempuan, mudzakkar muannas. Kalau mudzakkar itu kalau mudzakkar itu tidak ada tamar butohnya, kalau muannas itu ada tamar butohnya. Berarti di sini itu semuanya mudzakkar. Ya'malu tabib, apa yang dikerjakan tabib, apa pekerja yang dikerjakan atau yang dikerjakan tabib. Tabib itu dokter yang laki-laki. Asurti, apa yang dikerjakan polisi. Muhandis, apa yang dikerjakan insinyur. Falah, apa yang dikerjakan petani. Nah, ketika menjawabnya pun demikian, menggunakan ya juga, karena ya, kalau ya itu untuk yang laki-laki gitu. Huwa, dia di sini berarti kalau mudarris ini ya, mudarris berarti yu'allimut tilmidza, dia mengajarkan siswa, dia mengajarkan siswa. Kemudian kalau tabib itu dokter ya, berarti yafshahul mardha, memeriksa pasien atau orang sakit. Kemudian yunadzimul murur, kalau polisi itu mengatur lalu lintas, yunadzam itu mengatur, al murur lalu lintas. Kemudian kalau muhandis huwa yabnil buyut, dia membangun rumah. Yabni itu membangun. Makanya ada hadis yang mengatakan al muslim kalbunyan, al muslim pokoknya kalbunyan, muslim dengan muslim lainnya itu seperti bangunan, sebuah bangunan yang mana saling tolong menolong, saling melengkapi. Kemudian falah petani itu berarti yazra'ur ruz, menanam padi. Yazra'u itu menanam, ruz itu padi. Gitu ya. Nah, untuk latihannya tamrinat, latihan nanti kalian coba kerjakan. Yang A. Jawablah sesuai dengan gambar di samping. Ini contohnya nih. Misal itu artinya contoh. Misal. Ini diserap juga dalam bahasa Indonesia. Misalnya. Misalnya ini. Itu contoh ya. Misalnya berarti kan contohnya. Itu juga berasal dari bahasa Arab misal. Atau al-mislu. Misalun contoh. Madza ya'malu abuka, apa yaf'alu. Apa yang sedang dikerjakan ayahmu, maka dijawabnya kan ini ayahmu berarti jawabannya abi, ayahku, diganti ya di belakangnya, ya mutakalim di sini. Sama mas muka, siapa namamu, dijawab ismi, kan asalnya ismun nama, tapi ketika ku ismi berarti abi di sini ayahku. Yaqra'u, sedang atau akan membaca Al-Quran, Terus yang kedua, madza ta'malina ya Halimah, apa yang sedang kamu kerjakan wahai Halimah. Kalian jawab di sini. Pas ini bantu mengartikan. Madza, ingat-ingat madza taf'alina ya Halimah, apa yang sedang dikerjakan, yang sedang kamu kerjakan wahai Halimah. Jawabannya saya sedang, apa itu gambar apa? Madza ta'malul ustazah, apa yang sedang dikerjakan ustazah. Madza ya'malut tabib, apa yang sedang dikerjakan tabib, dokter. Ini kalian lihat tadi yang di At-Taraqi, pembahasan At-Taraqi kan ada dokter pekerjaannya apa, guru pekerjaannya apa. Madza ta'malu ummuka, apa yang sedang ibumu kerjakan, berarti ibuku sedang apa. Ini berarti dokter atau dia apa tadi ada. Kalau ini sama dia apa. Nah kalau ini kamu berarti jawabannya saya. Apa yang sedang kamu kerjakan wahai Halimah? Saya sedang apa? Itu ya. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini pembahasannya agak panjang. Nanti kalian bisa percepat videonya saja kecepatannya.